Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Afraulihsasi dari kelas HKI 2D dengan NIM 221121136 yang akan menjelaskan tentang usul fikih dengan bab kias. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang sudah saya buat atau hasil rangkuman yang sudah saya buat, sebagaimana teman-teman semua bisa lihat dan juga dari isi presentasinya sendiri ini. Nanti saya akan mempresentasikan atau hasil dari rangkumannya saya sendiri itu nanti di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kias, kemudian juga pehujahan kias, macam-macam kias serta rukun kias. Kemudian juga saya akan menjelaskan tentang definisi ilah serta syarat ilah. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan PowerPoint yang telah saya buat. Dapat dilihat semuanya. Pengertian kias. Kias menurut bahasa itu adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Kemudian, sedangkan secara istilahnya usul fikih sendiri, kias itu menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ilah antara keduanya. Oke. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kias ini adalah menciptakan sebuah hukum atau menghukumi sesuatu yang mana sebelumnya ini belum ada hukum tetapnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, yang pastinya dengan syarat-syaratnya juga yang pastinya nanti juga harus terpenuhi juga syarat-syaratnya agar dia bisa menjadi sebuah kias yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian kehujahan kias sendiri ini, jadi banyak sekali pendapat ulama mengenai kehujahan kias ini ya. Kalau menurut kalangan jumhur ulama atau ulama-ulama kenamaan, mayoritas ulama, kias ini dapat dijadikan hujah syar'i terhadap hukum akal. Kias ini menduduki tingkat keempat hujah syar'i, yaitu setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijma, kemudian kias. Nah, sebab apabila dalam suatu peristiwa tidak terdapat hukum yang berdasarkan nas, maka peristiwa ini dikiaskan kepada peristiwa yang bersamaan sebelum sanksi hukum itu dijatuhkan kepadanya. Tetapi adapun sebagian yang berpendapat bahwa kias ini tidak dapat dijadikan sebagai hukum syar'i seperti atau tidak dapat dijadikan hujah, dan itu pun menurut pendapat mazhab Nizaimah Zahiriyah dan beberapa cabang dari Syiah. Mereka itu mengatakan bahwa kias itu tidak boleh dijadikan hujah. Kemudian ada pun macam kias. Nah, macam kias sendiri ini ada kias aula, yaitu kias yang terdapat pada far'u cabang lebih utama dari kias aula, yang mana kias aula ini adalah bahwa ilah yang terdapat pada far'u cabang lebih utama daripada ilah yang terdapat pada asal atau pokok. Kemudian di situ ada kias musawi, yaitu kias di mana ilah yang terdapat pada cabang far'u sama bobotnya dengan bobot ilah yang terdapat pada asal atau pokok. Kemudian yang ketiga ini ada kias al-adna, yang mana kias al-adna sendiri ini kias di mana ilah yang terdapat pada far'u atau cabang ini lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilah yang terdapat dalam asal atau pokok. Kias adna ini sendiri seperti misalnya ya, sifat memabukkan yang ada dalam minuman keras atau minuman keras seperti bir atau khamar yang mana
Minuman keras ini lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan. Jadi gini, sifat memabukkan, misalnya seperti ini, sifat memabukkan bir itu lebih rendah, seumpamanya itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam Al-Quran. Meskipun pada asalnya dan cabangnya sama-sama terdapat sifat memabukkan yang diberlakukan dalam kias tersebut. Kemudian ada kias jali. Nah, kias jali ini sebenarnya kias ini dibagi menjadi dua kategori. Macamnya itu ada dua kategori. Cuma di sini saya langsung menyebutkannya sampai 5. Sebenarnya untuk kategori pertama itu hanya 3 dan kategori kedua itu hanya 2. Nah, untuk kategori yang kedua ini yang mana kias ini dilihat dari segi jelas atau tidak jelasnya ilah. Yang mana yang pertama di PowerPoint itu ada kias jali, yaitu kias yang didasarkan atas ilah yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak disebutkan tegas dalam suatu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada ilahnya. Misalnya kita mengkiaskan memukul dua orang tua kepada larangan mengatakan kata seperti dalam contoh kias Allah tersebut. Jadi contohnya itu saat kita mengkiaskan memukul orang tua, apabila seorang anak memukul orang tua, itu memang tidak dijelaskan di dalam nas Al-Quran, tapi yang dijelaskan adalah apabila seorang anak itu berbicara kepada kedua orang tuanya, itu saja tidak diperbolehkan, apalagi yang memukul kedua orang tua ya. Nah, kemudian yang kelima itu ada kias khafi, yaitu kias yang didasarkan atas ilah yang diistinbatkan atau ditarik dari hukum asal. Untuk kias khafi ini sendiri itu didasarkan untuk kias khafi ini sendiri itu didasarkan misalnya mengkiaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persamaan ilah, yaitu adanya sebuah kesengajaan. Untuk slide berikutnya ini ada rukun asal, ada rukun kias sendiri. Rukun kias sendiri ada asal atau pokok tempat mengkiaskan sesuatu, kemudian adanya hukum asal, kemudian juga adanya cabang atau biasa disebut sebagai far'u. Nah, kemudian ada ilah. Ilah ini sangatlah penting dalam rukun kias ya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang asal. Rukun kias yang asal atau pokok tempat mengkiaskan sesuatu atau asalnya gitu ya. Nah, jadi asal atau pokok tempat mengkiaskan sesuatu ini yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Asal ini juga disebut sebagai al-makis alaihi atau tempat mengkiaskan sesuatu. Kemudian menurut Hanafi, syarat asal ini hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok atau asal. Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan atau mansuh di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum. Kemudian juga untuk syarat selain asal ini, hukum yang terdapat pada asal hendaknya hukum syarak. Dan yang ketiga, hukum asal bukan hanya merupakan hukum pengecualian seperti sanya puasa orang yang lupa. Kemudian adanya hukum asal atau yang kedua. Kemudian adanya hukum asal ini yaitu hukum syarak yang terdapat pada asal yang ditetapkan pada cabang atau far'u dengan jalan kias. Misalnya, hukum haram khamar ditegaskan dalam Al-Quran. Seperti itu. Kemudian adanya cabang atau far'u. Nah, adanya cabang atau far'u ini yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran, Sunnah ataupun ijma, yang hendak ditemukan hukumnya melalui kias. Misalnya minuman keras whisky,
Sebenarnya semua rukun itu ada syarat-syaratnya, tapi di sini saya tidak menyebutkan semua syarat-syaratnya. Kemudian ada ilah. Ilah ini sangatlah penting atau inti bagi praktik mengkiaskan sesuatu gitu. Karena berdasarkan ilah itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran Sunnah dapat dikembangkan. Jadi ilah ini secara bahasanya, oke, kita masuk saja ke definisi ilah ya. Ilah ini secara bahasa itu sesuatu yang bisa mengubah keadaan kan. Nah, sedangkan secara istilahnya, ilah itu seperti dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Ilah itu adalah suatu sifat yang konkret yang dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari umat manusia. Jadi, ilah ini tujuannya adalah menolak sebuah kemudaratan atau ketidakmaslahatan dari umat manusia seperti itu, demi mewujudkan sebuah kemaslahatan atau kebermanfaatannya. Nah, ada pun syarat ilah seperti yang ada di PowerPoint ini. Yang pertama, ilah itu harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan membentukkan suatu hukum. Kemudian juga ilah itu juga harus bersifat jelas. Maka sesuatu yang tersembunyi atau samar-samar tidak sah dijadikan ilah karena tidak dapat dideteksi keberadaannya. Kemudian juga ilah itu juga harus berupa sesuatu yang dapat dipastikan bentuk, jarak, atau kadar timbangannya jika berupa barang yang ditimbang sehingga tidak jauh berbeda pelaksanaannya antara seorang pelaku dan pelaku yang lain. Ya, itu tadi untuk syarat-syaratnya ilah. Terus bagaimana kita dapat mengetahui ilah sendiri? Jadi untuk kita dapat mengetahui ilah itu sendiri, yang pertama melalui dalil Al-Quran atau hadis baik secara tegas atau tidak tegas. Nah, yang kedua ini mengetahui ilah dengan ijma'. Contohnya kesepakatan para ulama fikih pada bahwa keadaan kecil seseorang menjadi ilah bagi perlu ada pembimbing untuk mengendalikan harta anak itu hingga ia dewasa. Kemudian juga ada ilah dengan jalan ijtihad dan hasilnya dikenal dengan ilah mustanbatoh. Ilah yang mana ilah mustanbatoh ini ilah yang dihasilkan dengan cara jalan ijtihad. Oke, terima kasih. Saya rasa sampai di sini berakhirnya penjelasan saya tentang kias. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya tersebut atau mungkin penjelasan saya yang bertele-tele kurang jelas ataupun kurang lengkap ataupun mungkin ada salahnya. Saya menerima kritikan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.